Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalul Mar'atus Sholehah, NIM 201210075. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari materi perkuliahan pada hari ini dari video yang berjudul emosi. Nah, seperti diketahui bahwa emosi merupakan suatu perasaan yang diungkapkan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang tertentu. Nah, emosi ini berbeda dari pemikiran orang pada umumnya. Kan biasanya orang itu berpikir bahwa emosi itu identik dengan kemarahan. Nah, di sini bahwa di dalam video ini dijelaskan bahwa emosi sesuatu hal yang netral. Kemudian dari jenis-jenis emosi, yang pertama yaitu emosi positif. Emosi positif ini terdiri dari kenikmatan, baik rasa bahagia, riang, puas, senang, tersenyum. Kemudian cinta, yaitu perasaan tentang persahabatan, kasih sayang, dan perlindungan. Kemudian yang kedua, emosi negatif. Emosi negatif ini antara lain misalnya marah, seperti perasaan ngamuk, benci, atau jengkel kepada sesuatu hal. Kemudian kesedihan, baik pedih, sedih, putus asa. Kemudian takut, rasa cemas, gugup, ragu, khawatir, ataupun was-was. Kemudian teori-teori emosi, yang pertama common sense, yang kedua James Lange, yang ketiga Cannon-Bart, yang keempat Scatter. Dari teori yang pertama yaitu common sense, berarti ditunjukkan dari adanya gambar tadi tentang stimulus, conscious feeling, dan autonomic arousal. Maksudnya dari teori ini adalah adanya stimulus, kemudian muncul rasa takut dan akan menimbulkan reaksi fisiologi yang berupa jantung berdebar atau teriak. Kemudian dari teori James Lange, yang pertama munculnya adanya diilustrasikan stimulus yang berupa anjing galak tadi, kemudian dilanjutkan dengan autonomic arousal dan conscious feeling. Dari teori ini disimpulkan bahwa emosi muncul setelah adanya reaksi fisiologis terlebih dahulu. Reaksi fisiologisnya ini berupa seperti biasanya tuh gerakan. Selanjutnya dari teori Cannon-Bart, yang pertama yaitu stimulus, subcortical brain activity. Kemudian muncul dua tanda panah, yaitu conscious feeling dan autonomic arousal. Nah, dari teori Cannon-Bart ini disimpulkan bahwa adanya stimulus yang berupa anjing galak tadi ya, kemudian akan diproses di otak, maka akan memunculkan rasa takut dan reaksi fisiologis yang muncul secara bersamaan. Selanjutnya teori yang terakhir yaitu dari Scatter. Yang pertama stimulus, kemudian autonomic arousal, selanjutnya appraisal, selanjutnya conscious feeling. Nah, dari teori ini disimpulkan bahwa ada stimulus yang menakutkan yang berupa anjing galak tadi, kemudian muncul reaksi fisiologis dari diri kita, dan kemudian memunculkan suatu pemaknaan dari reaksi yang diberikan stimulus tadi berupa anjing galak tadi, dan kemudian baru memunculkan rasa takut pada diri kita. Selanjutnya pada materi tadi juga terdapat culture and emotion. Yang pertama, ekspresi dari emosi bisa dipengaruhi oleh norma budaya di mana tempat ia dibesarkan. Jadi emosi ini itu sendiri dapat dipengaruhi tentang lingkungan dari sekitar kita berada, atau bisa disebut dengan norma-norma budaya yang ada. Yang kedua, beberapa emosi sifatnya universal. Misalnya saja ekspresi marah itu berbeda-beda. Ada budaya yang cenderung untuk apabila marah itu tidak boleh misal menangis atau membentak atau gimana, tapi cenderung untuk diam, ataupun bisa marah itu diungkapkan secara ekspresif.
Misalnya dengan seperti kita berteriak dan sebagainya. Selanjutnya juga dibahas tentang hubungan emosi dan budaya, bahwa ekspresi dari emosi itu biasanya diatur kenapa, bagaimana, kapan secara tepat oleh norma budaya. Jadi pengungkapan dari emosi itu tergantung pada budaya yang ada di sekitar kita. Misal ada di daerah yang kalau lelaki menangis seperti yang dicontohkan tadi, lelaki tersebut tidak boleh kayak sedih itu diungkapkan seperti misalnya menangis. Tetapi biasanya kalau sedih itu, kalau biasanya lelaki itu harus dengan diam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurangnya atau banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.